Sebenarnya kita di bawah ada masalah. Khawatir karena mereka ini pertama kali masuk hutan. Ada korban tambahan. Entah itu pingsan atau kesurupan. Yang satu sadar, yang sana kesurupan. Gitu aja terus. Almarhum Mr. X ini Assalamualaikum Sobat Horor, kembali lagi di podcast Horor Demit. Kembali lagi di segmen ini, segmen Nyari Mama, nyarita horor malam Jumat. Sebelumnya kami berterima kasih kepada kalian yang sudah subscribe. Karena subscribe kalian adalah bentuk dukungan untuk channel kami agar selalu tetap berkarya dan mengupload video setiap minggunya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kami tetap terus berkarya. Nah, di episode kali ini kami akan membawakan cerita yang diambil dari kisah nyata yang berjudul Semalam Bersama Jenazah di Kawah Ratu. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai. Pastikan kalian pasang headsetnya, matikan lampunya, pastikan kalau kalian sedang sendirian. Ya, jadi cerita ini tuh cerita pengalaman nyata Bang Arya Sena. Beliau itu adalah seorang pendaki senior dan juga seorang penulis. Beliau baru launching buku terbarunya yang berjudul 1001 Cerita Pendakian. Yang mau beli teman-teman bisa dilihat di deskripsi. Nah, ceritanya ini ketika Bang Arya ini merencanakan untuk camping di Kawah Ratu pada tahun 2001 lalu. Udah lama jadi kejadiannya. Ya, di camping ini Bang Arya sekalian ngajak seseorang yang waktu itu lagi deket. Sebut aja biar gampang, namanya Mbak Y lah. Namanya disamarkan. Singkat cerita, mereka bergerak menuju Bogor. Dari Bogor mereka ke Cicurug, dari Cicurug ke Cidahu. Terus dari Cidahu mereka charter angkot untuk langsung pergi ke Javanaspa. Nah, di Javanaspa ini mereka santai-santai dulu di suatu kali dekat jembatan. Ya, mereka bongkar-bongkar carrier, terus masak-masak. Yang gak lama nyantai di sana, mereka lanjutin perjalanan. Rombongan ini dibagi dua dengan jarak 10 menitan lah. Nah, kurang lebih 1 jam Bang Arya ini sampai di pertigaan kawah Puncak Salak 1. Sementara rombongan lainnya itu bergerak menuju Kawah Ratu. Nah, Bang Arya ini karena sudah berpengalaman, jadi dia ngingetin untuk diriin tenda jangan deket-deket ke arah kawah, tapi agak atas sedikit. Karena kalau deket ke kawah itu bahaya banget dan terlalu beresiko katanya. Kurang lebih 40-50 menitan Bang Arya sampai di Kawah Ratu. Ya, mereka beristirahat ya sambil nikmati perbengkalan makanan yang lain. Gak lama berselang dari sana, kabut mulai menyelimuti kawasan itu. Terus langit mendung, hujan deras banget. Yang menyebabkan si tenda-tenda itu bawahnya agak sedikit tergenang air. Ya, mereka langsung aja beres-beres di dalam sedikit karena khawatir tergenang juga kan. Gak lama hujan berhenti. Waktu udah menjelang maghrib. Ya, mereka udah cari-cari kayu untuk api unggun. Suasana malam itu sangat hangat. Bahkan Kawah Ratu waktu itu gak sama sekali nunjukin tanda-tanda besoknya ada kabar duka. Malam berlalu begitu cepat. Api unggun udah mulai ditinggalin. Semua udah masuk tenda, kecuali memang ada dari cowok-cowok yang masih ya jagain tenda di luar lah. Singkat cerita, paginya mereka semua bangun untuk sarapan, ngopi-ngopi kayak gitu. Terus
Pokoknya dari pagi sampai siang itu acaranya itu baik-baik aja. Ya anak-anak yang lain kecuali Bang Arya itu turun ke kawah, dan Bang Arya tetap selalu mengingatkan untuk jangan terlalu dekat ke kawah karena terlalu bahaya. Sampai datang rombongan yang menghampiri tempat di mana Bang Arya ini nge-base, nge-camp. Ya Bang Arya tanyakan ke salah satu dari mereka, sebut aja namanya Mr. X. Bang, dari mana bang? Mr. X ini jawab, dari kota X. Oh, berapa orang? Ya sambil roman-romannya agak-agak enak, si Mr. X ini jawab, ada 12 orang. Terus Bang Arya karena lihat gembolan, dia bawa gembolan, dia kira cuman ngelintas doang. Pas ditanya, mau langsung ke Pasirengit bang? Enggak, katanya. Gue mau ngebase. Oh, di mana bang? Kata Bang Arya. Tuh di sana. Sambil nunjukin area kawah. Ternyata si Mr. X ini sama rombongannya mau ngecamp di deket kawah. Nah dalam batin Bang Arya kan, wah ini bahaya katanya. Ya walaupun roman-roman si Mr. X ini gak enak, Bang Arya tetap ngeberaniin diri. Bang, bukannya di sana itu bahaya? Tenang aja bro, katanya. Nyantai aja. Gue udah sering kemari, kata si Mr. X ini. Kalau lu ada apa-apa di sini, bilang gue aja. Bang Arya kan kaget. Kenapa kok jadi gini gitu? Dia jadi istilahnya jadi nyewain jasa perlindungan. Yang ngelihat ada penolakan dari Mr. X, Bang Arya milih untuk mengalah dan berharap sore itu nggak hujan gede. Oke bang, hati-hati. Ya Mr. X cuman bisa senyum sambil angkat jempol gini. Ya Bang Arya bingung sendiri kan. Emangnya mereka itu nggak pernah tahu apa katanya. Di kawah itu kadang makan korban. Ya Bang Arya ini keingetan sama pengalamannya dulu waktu tahun 95. Dia pernah ngecamp di mana ada sekelompok dari sekolah salah satu semea di Jakarta itu, mereka mendadak buta dan muntah-muntah karena mereka terlalu lama main di areal kawah yang ada titik sumber gas belerang. Ya waktu itu campingnya Bang Arya jadi acara evakuasi. Ya mau gimana lagi gitu kan. Bang Arya ini udah menuhin tanggung jawabnya sebagai pengunjung di Kawah Ratu tadi. Ya selebihnya apapun yang udah diingetin sama Bang Arya, selebihnya itu urusan rombongannya Mr. X. Ya Mr. X turun aja ke bawah. Dia ngecamp di sana. Sore itu langit mendung. Terus turun tuh kabut putih yang ya bikin pemandangan jadi indah. Terus gak lama hujan juga turun. Nah semenjak hujan itu Bang Arya ini agak gak enak perasaannya. Dia cuma bisa bersolawat, terus ya meminta perlindungan sama yang Maha Pencipta. Cuma itu yang bisa Bang Arya lakuin dan berharap gak terjadi apa-apa. Terus si hujan berhenti kan, langit mulai gelap, udah mau malam. Nah anak-anak yang lain ngumpulin lagi tuh kayu-kayu untuk dijadiin api unggun. Nah, Bang Arya lihat ke bawah, ke arah dimana Mr. X itu camping. Dia nggak ngedenger apapun, nggak ngedenger suara teriakan, nggak denger suara ketawa ketiwi. Memang tadi itu dia emang denger ada nyanyian sindiran buat rombongannya Bang Arya itu. Karena memang Bang Arya ini dia membawa anak-anak SMA lah. Terus gak lama 2 orang dari rombongan Mr. X tadi dari bawah itu ngehampirin rombongannya Bang Arya di atas. Wajahnya pada tegang. Ya sambil basa-basi lah, terus sama rombongannya Bang Arya ini diajak ngopi-ngopi. Nah gak lama karena ya gak nahan saking tegangnya gitu, salah satu dari kedua orang itu nanya, maaf katanya,
di sini leadernya siapa ya? Ya anak-anak rombongannya Bang Arya langsung nunjuk kan, ini ke Bang Arya. Bang Arya nanya, ada apa Bang? Maaf Bang, katanya. Sebenarnya kita di bawah ada masalah. Ya Bang Arya udah nggak kaget, karena apa? Karena di bawah kan secara gitu itu kawah. Terus tadi hujan. Dan ya pasti bahaya banget kalau ada yang camp di sana. Bang Arya terus nanya, masalah apa Bang? Itu orang yang tadi ngobrol sama abang siang, dia pingsan Bang. Terus yang lainnya, sisanya, dia buta, mendadak nggak bisa lihat. Nah Bang Arya di sana agak naik. Bukannya ngobrol dari tadi sih Bang. Terus mereka bilang, malu Bang, kita malu. Ya malu karena tadi mereka suka nyindir-nyindir di bawah, nyanyi-nyanyi lagu sindiran buat rombongannya Bang Arya. Kata Bang Arya ya dengan tenangnya, ya lah itu mah biasa Bang. Yang penting masalah nyawa mah kita jangan malu. Terus segera Bang Arya ini ngebriefing anak-anak yang lain. Dan dibuatlah 3 tim untuk evakuasi. Tim pertama itu tim yang membuka tenda. Tim kedua, tim yang ngebawa orang-orang yang buta ngedadak. Tim yang ketiga, ini tim yang ngebawa si Mr. X keluar dari tenda. Setelah semuanya di briefing, mereka terus bergerak ke bawah dengan memakai slayer yang dibasahin supaya menetralisir udara kotor yang masuk. Tim 1 terus bergerak tuh. Lalu kembali lagi, mereka ngerasa mata mereka itu perih, tapi tenda udah dibuka katanya. Terus tim 2 bergerak untuk bawa orang-orang yang mendadak buta. Tim 2 ini salah satunya adalah 2 orang yang tadi dari rombongannya Mr. X. Nah, Bang Arya ini sudah ada bersama tim 1 di TKP menunggu tim 2 yang sedang ke atas, karena mata rantai informasi evakuasi ini ada di kelompok 2. Anak-anak itu bergerak cepat dan gak lama kembali lagi sekitar 5 menitan. Bang Arya bersama 3 orang yang lain terus masuk tenda, terus membawa tuh si Mr. X untuk kembali ke atas. Bang Arya ini ngerasa matanya ini perih, padahal nggak sampai 1 menit ada di sana. Ya apalagi yang buta itu kan udah berlama-lama. Ya karena Bang Arya ini punya suplemen istilahnya untuk menangkal itu, Bang Arya minum itu gitu buat menangkal pening dan sesak. Semua bergabung di base campnya Bang Arya di atas. 3 orang wanita yang ada di rombongan Mr. X ini menangis terseduh-seduh karena matanya ini mendadak buta kan. Terus Bang Arya kasih air hangat untuk sekedar menenangkan, dan alhamdulillah setengah jam mereka udah bisa lihat walaupun memang remang-remang. Yang laki-lakinya pun sama, mereka nangis tapi sambil minta maaf ke Bang Arya. Ya Bang Arya maafin. Terus katanya yang penting abang-abang sama empo-empo selamat, kata Bang Arya gitu. Habis bicara gitu, Bang Arya ini kembali lihat kondisi Mr. X ditemanin sama 2 orang rekannya. Dicek nadinya lemah banget, lemah terus melemah, akhirnya menghilang. Mr. X ini meninggal dunia. Sesekali rekan Mr. X ini nanya kan, Bang gimana Bang kondisinya? Karena Bang Arya nggak mau situasi bertambah rumit, dia cuma bilang masih pingsan katanya. Dia segera butuh pertolongan. Ya padahal udah nggak ada kan. Bang jujur Bang, dia udah nggak ada kan, kata salah seorang dari rombongannya Mr. X itu. Ya Bang Arya terus narik leher bajunya kan, lo jangan bikin panik suasana katanya. Pikirin teman-teman lo yang masih hidup.
Dan juga pikirin rombongan cewek-cewek gue. Mereka bisa makin drop dan shock kalau tahu ini. Paham loh, kata Bang Arya. Kalau mereka nanya, bilang aja, dia lagi tidur. Ya iya bang, paham, kata orang rombongan Mr. X itu. Setelah Mr. X ini dipastiin meninggal, Bang Arya bikin 2 skema. 1, gimana caranya para rombongan cewek-cewek itu nggak tahu kalau Mr. X sudah meninggal. 2, bagaimana caranya Bang Arya ngelakuin evakuasi senyap untuk bawa si Mr. X turun ke bawah. Ya apalagi kondisi bivak di salah satu sisinya kan terbuka. Jadi para gadis ini, para cewek-cewek ini bisa lihat kondisi Mr. X secara langsung. Terus untuk mengakalinya, untuk meyakinkan para gadis ini bahwa Mr. X ini nggak apa-apa, jenazah Mr. X ini dia dibaluri minyak angin. Terus ada yang mijet kepala sama lehernya, sekedar untuk meyakinkan para gadis. Sampai para gadis ini yakin, terus masuk tenda. Rencananya malam itu juga jenazah Mr. X harus diturunkan. Bang Arya ngutus 2 orang ke bawah, tapi pulang dengan tangan hampa, nggak ada informasi apa-apa. Pokoknya malam itu Bang Arya khawatir banget sama rombongan para gadis. Khawatir karena mereka ini pertama kali masuk hutan. Dan secara fisiologis kalau lihat fenomena seperti itu, mereka bisa drop kan. Nah karena itu skema ini harus dijaga baik oleh para cowok. Beberapa kali juga Bang Arya ini tegur beberapa orang dari rombongan Mr. X yang nangis di dekat camp atau di dekat tendanya para gadis. Kata Bang Arya, "Bang, please jangan nangis di sini. Bang, please agak menjauh, Bang. Kalau situasi ini semakin kacau, gue takut malah ada korban tambahan. Entah itu pingsan atau kesurupan." Kurang lebih jam 3 pagi, setelah dipastiin bahwa semuanya aman, para gadis udah tidur, evakuasi senyap mulai dijalankan. Jenazah si Mr. X ini dibungkus matras, terus diikat di satu dahan pohon yang panjang yang kuat. Dengan dievakuasi oleh 6 orang dari rombongan Bang Arya dan 6 orang dari rombongannya Mr. X dengan cara bergiliran. Di dalam situasi krusial ini, tanpa disangka Mbak Y sama salah satu orang cewek dari rombongannya Mr. X keluar tenda. Melihat itu, mereka langsung ambruk pingsan. Ya buru-buru Bang Arya suruh orang yang lagi mengevakuasi itu untuk lanjut jalan. Tinggalin base camp. Buru-buru tinggalin base camp. Skema yang awalnya rapi itu mendadak gaduh semuanya. 3 orang cewek-cewek ada yang kesurupan. Dari 7 orang cewek-cewek gabungan ini, 3 orang kesurupan, 2 orang pingsan, sementara 2 orang lainnya itu nggak apa-apa. Dan 2 orang yang nggak apa-apa ini mereka yang ngurus orang-orang yang pingsan di dalam tenda. 3 orang cewek yang kesurupan ini gayanya sama kayak orang yang ngidam, gitu. Ya Bang Arya pegang, sadar. Yang satu sadar, yang sana kesurupan. Gitu aja terus. Satu sadar, sana kesurupan. Gitu terus. Sampai satu waktu akhirnya Bang Arya sadar. Terus nanya ke salah satu rombongannya Mr. X, siapa nama asli Mr. X lengkap dengan BIN-nya. Dikasih tahulah namanya itu. Terus Bang Arya berinisiatif untuk mengasihi Al-Fatihah untuk almarhum Mr. X. Dan alhamdulillah ketika semua berdoa, itu yang kesurupan ini sembuh.
lalu menangis dan bilang katanya almarhum Mr. X ini berterima kasih kepada Bang Arya karena sudah menyelamatkan teman-temannya. Dan Bang Arya juga keingetan kan simbol angkat jempolnya itu sambil senyum, percakapan di siang harinya sama Mr. X. Bang Arya larut dalam kesedihan. Ya dia cuma bisa ngedoain. Nah, singkat cerita, mereka sampai di gerbang Javanaspa dan di sana mereka udah ditungguin sama beberapa warga. Dan jenazah Mr. X ini dibawa oleh mobil jeep menuju ke rumah sakit. Nah, dan katanya ini pernah diliput media juga, media TV. Tapi nggak tahu TV-nya apa. Pengalaman Bang Arya ini bukan cuma seru, tapi juga banyak pelajaran di dalamnya. Dan kita pun bisa nyontoh dalam kondisi terdesak, Bang Arya ini selalu bersolawat. Itu yang harus kita amalkan. Dan tetap berpikir positif walaupun dalam keadaan kacau.